Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Mas Jerry udah nusuk perempuan namanya Zahra. Tapi itu disuruh sama Pak Erwin. Mas Erwin nyuruh Jerry nusuk Zahra. Zahra nggak akan maafin Mas Erwin sampai kapanpun. Aku rela berjudi kaki kamu, Ra. Asal kamu maafin aku ya, Ra. Ya Mah, sekarang gini deh. Siapa sih yang tega ngeliat mukanya Zara yang sok-sok sedih kayak gitu? Dia kan emang sengaja tuh, Mah. Dia emang paling pinter acting supaya semua orang kesian sama dia. Dan semua orang jadi sebel sama Mama. Masa sih? Keterlaluan sekali dia. Keluarga ini cuma bisa menghujat orang. Nggak pernah bercermin sama dirinya sendiri. Ya Allah, tolong berilah aku kekuatan untuk berada di keluarga ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ra, kamu belum buka puasa kan? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika afturtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Man, makasih ya. Di saat-saat seperti ini, kamu masih peduli sama Zahra. Iya, Ra, sama-sama. Ra, omongan Mama jangan diambil hati ya, Ra. Mama orangnya emang kayak gitu. Yang penting, kamu nggak seperti apa yang diomongin sama Mama, kan? Kamu tuh baik banget, Man, sama Zahra. Zahra nggak tahu nanti Zahra harus ngebalas pakai apa. Nggak ada yang perlu dibales, Ra. Aku ikhlas. Ra,
lihat aku deh. Jelek banget. Arman selalu bisa buat Zahra tersenyum. Dia udah mendapatkan hati Zahra. Sedangkan aku selalu buat Zahra sedih. Andai aja aku bisa mendapatkan senyuman itu dari Zahra. Ini proposal yang kamu minta saya. Gimana? Hebat kan suami kamu ini? Aduh, saya beruntung sekali deh punya suami pintar kayak kamu. Mas asal tahu ya, proposal ini akan bikin kita sangat kaya raya, Mas. Aku sudah nggak sabar pengen buru-buru cepet kaya raya. Aku bosan. Karena papa selalu mengintimidasi aku. Dia selalu bilang kalau Erwin dan Arman tuh jauh lebih hebat daripada aku. Dia pasti akan menyesal sama ucapannya sendiri. Udah biarin aja dia nyesel. Biar aja dia nyesel kalau ternyata dia punya anak yang sangat pintar kayak kamu. Ra, kita sholat berjamaah yuk. Ayo, kebetulan juga Zara belum sholat kok. Iya, Ra. Dari dulu aku pengen banget sholat berjamaah. Tapi kamu tahu sendiri kan, di sini sahur aja nggak ada yang ngebangunin, kecuali kalau ada papa. Yuk, ya. Ya Allah, kenapa aku kepikiran Zahra terus? Aku harus ambil komitmen ini. Aku udah janji sama Arman akan menyerahkan Zahra ke dia. Enggak. Aku nggak bisa kayak gini. Aku harus minta maaf. Aku nggak bisa terus-terusan ngeliat Zahra deket sama Arman. Sementara aku semakin jauh sama Zahra. Aku belum siap untuk itu. Aku belum siap menerima semua ini. Lu jangan pura-pura nggak ngerti ya. Dia mau kasih harapan lagi ke Zahra. Kenapa, Mas? Kenapa lu kirim bunga ke Zahra? Ku syukuri semua. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arman benar-benar sudah memiliki Zahra. Aku gak kuat melihat semua ini. Buin tas saya. Lah. Apa-apaan ini? Emangnya tugas saya bawain tas Mbak Sarita? Enak aja. Big Boss aja nggak pernah minta bawain tas sama saya. Berani kamu ngelawan saya ya? Kamu mau saya laporin ke Bu Tani ya? Iya. Selamat pagi Pak Erwin. Win, tunggu. Apaan sih? Win, aku tahu. Kamu bawa bunga itu pasti buat aku kan? Dan kamu sengaja ngasih kejutan buat aku. Iya kan? Ya ampun, Win. Kamu tahu banget ya kalau aku suka bunga. Ini apa maksudnya, Win? Kenapa buat Zahra? Emangnya kamu masih suka sama dia, Win?
Iya, kenapa emangnya? Aku nggak bisa ngelupain dia. Semakin aku berusaha ngelupain dia, semakin aku ingat dia. Aku benci Zahra, Mbak. Aku benar-benar benci sama dia. Kamu kenapa sih pagi-pagi udah emosi gitu? Siapa yang gak kesel coba, Mbak? Sekarang ini Erwin lagi berusaha mendapatkan cinta Zahra lagi, Mbak. Lagian kenapa sih, Mbak? Dia itu nggak diusir dari rumah Om Erlangga. Emangnya kejadian kemarin itu nggak bikin dia diusir apa? Udah, kamu tenang aja, jangan emosi. Lagian Zara itu masih saya perlukan. Dan kamu tenang aja deh. Erwin nanti pasti akan jadi milik kamu. Karena semuanya udah saya atur. Gimana caranya, Mbak? Aku juga nggak bisa tinggal diam aja ngelihat Erwin sekarang deket lagi sama Zahra, Mbak. Pokoknya apapun yang saya bilang, kamu harus turutin, Sar. Karena nanti yang kamu takutin itu nggak bakal akan terjadi. Dan nanti Erwin pasti akan bertukuk lutut sama kamu. Ya? Oke, Mbak. Aku akan menuruti semua perintah Mbak. Asalkan Erwin jatuh ke pelukan saya, Mbak. Iya, udah tenang aja. Jangan emosi lagi ya. Zahra, aku tahu perbuatan aku tak akan pernah termaafkan oleh kamu. Aku juga ingin menghukum diri aku sendiri. Aku adalah manusia paling bodoh. Maafkan aku, tidak ada arti, tapi kamu masih berarti untuk hidupku, Zahra. Aku jadi sedih sih bacanya. Yang deg-degan gini. Akhirnya gue bisa menjalani hari-hari indah bersama Zahra. Kesedihan Zahra adalah anugerah buat gue. Dan kayaknya sekarang waktu yang tepat untuk gue menyatakan cinta sama Zahra. Dia pasti gak bakal nolak gue lagi. Pasti. Aku nggak mungkin melupakan apa yang udah terjadi sama aku. Ternyata Mas Erwin nggak seperti yang aku inginkan. Dia itu orang yang jahat. Bunga dari siapa, Ra? Mas Erwin, Man. Dia bilang dia nyesel atas apa yang udah diperbuat. Dan dia minta maaf sama aku. Mas. No. Maksud lu apa sih, Mas? Lu kan udah janji sama gua untuk ngelepasin Zahra ke gua. Kenapa sekarang lu khianatin janji lu, Mas? Maksud lu apa sih? Mas, lu jangan pura-pura nggak ngerti ya. Lu mau kasih harapan lagi ke Zahra. Kenapa, Mas? Kenapa lu kirim bunga ke Zahra? Lu masih mau narik hati Zahra? Hah? Asal lu tahu ya, Mas. Gue udah bisa menarik hatinya Zahra. Itu karena apa? Karena dia udah benci sama lo. Pengorbanan kita selama ini sia-sia, Mas. Termasuk usaha lo
untuk mencelakai Zahra. Demi kedekatan gue sama Zahra. Itu sia-sia, Mas. Ya Allah. Jadi selama ini semua yang dilakukan Mas Erwin karena untuk Arman. Dia mengorbankan segalanya. Dan Arman tahu persoalan ini. Zahra. Gue rasa pengorbanan gue udah cukup, Man. Sekarang saatnya lo harus mecahin sendiri masalah lo. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Ra, tunggu dulu, Ra. Ra, dengerin aku dulu, Ra. Sarah benci sama kalian. Lepasin nggak? Oke, Ra. Aku lepasin tangan kamu. Tapi kamu tenang dulu dan dengerin penjelasan aku. Ya, kamu tenang ya. Kamu tenang. Sarah nggak nyangka. Ternyata kalian berdua cuma jadiin Zahra sebagai mainan. Aku minta maaf, Ra. Aku minta maaf. Dan permintaan maaf aku ini benar-benar dari lubuk hati aku yang paling dalam, Ra. Zahra mungkin bisa maafin. Tapi Zahra nggak mungkin lupain. Ra, ini semua kecelakaan situasi, Ra. Ini semua di luar keinginan aku sama Mas Erwin. Sumpah, Ra, aku serius. Mas Erwin, sebagai kakak aku, pengen melihat aku bahagia, Ra. Dan dia berkorban demi aku. Berkorban demi adiknya, tapi malah ngorbanin keselamatannya Zahra. Ra, dengerin aku, Ra. Ini semua di luar rencana. Please, kamu ngertiin aku. Zahra nggak ngerti. Kenapa nih ya? Kamu kayaknya bahagia banget. Iya banget, Mas. Saya tuh baru menyaksikan peristiwa yang sangat besar. Saya baru menyaksikan cinta segitiga yang makin memanas. Pasti antara Arman, Erwin, sama Zahra ya? Ya siapa lagi sih, Mas? Dan dengan kayak gitu tuh, nanti kita bisa bikin suasana jadi makin panas lagi, Mas. Kamu kayak orang politik aja. Loh, emang iya? Kita emang sekarang lagi main politik dengan memanfaatkan intrik keluarga yang sangat romantis ini. Loh, Mas kok kayaknya nggak tertarik sih, Mas? Ya tertarik sih tertarik. Cuman apa yang kamu lakuin ini belum kelihatan jelas hasilnya. Belum kelihatan hasilnya gimana, Mas? Orang itu si Erwin jelas-jelas udah ngerelain proyeknya dipegang sama Mas. Apa itu masih bukan hasil? Ya juga sih. Tapi aku mau hasil yang lebih besar nih ya. Aduh, Mas sabar. Kita harus main cantik. Nanti lama-lama perusahaan akan kita bisa pegang kendalinya. Nanti kalau kayak gitu, semua yang kita pingin kan bisa kita capai, Mas. Tenang aja. Pokoknya semua kartu truf sudah kita pegang. Nanti apa yang kita pingin, apa yang kita cita-citakan, pasti dengan gampangnya bisa kita ambil, Mas. Oke. Aku percaya sama kamu. Ya Allah. Apakah ini semua bagian dari cobaanmu, ya Allah? Kalau memang demikian, berikanlah hamba kekuatan, ya Allah. Berikanlah hamba jalan yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Astagfirullah. Aduh, Mas, terus sekarang gimana, Mas? Gue juga bingung, Man. Lo sih emosian banget, jadi berantakan kan? Iya, gue minta maaf. Terus sekarang solusinya gimana?
Gue rasa pengorbanan gue udah cukup, Man. Sekarang saatnya lo harus mencari sendiri masalah lo. Mas. Jangan pergi dong. Gue butuh bantuan lo, Mas. Sampai kapan lo bergantung terus sama orang lain, Man? Erwin, Win? Iya, Mbak. Kamu langsung pulang kan? Iya, emang kenapa? Boleh numpang nggak? Emang Mas Syarif kenapa, Mbak? Mas Syarif masih ketemu sama partner dan kemungkinan sampai malam. Oh, oke. Yuk. Walaupun kalian cuma adik ipar, tapi Mbak sudah menganggap kalian tuh seperti adik-adik Mbak sendiri. Dan Mbak kan selalu perhatian kalian. Dan saking Mbak perhatiin kalian, Mbak sampai tahu apa saja masalah yang sedang kalian alami. Ya, termasuk dengan persoalan mengenai masalah kamu, Arman, dan juga Zara. Mbak, aku nggak mau ngebahas soal itu ya, Mbak ya. Ya, Win, kamu nggak bisa kayak gitu juga dong, Win. Kamu harus punya sikap. Mbak, aku udah bilang kan, aku nggak mau ngebahas soal itu. Win, maaf ya kalau Mbak terpaksa harus ngomong ini. Tapi Mbak ngomong itu demi kebaikan kamu dan demi kebaikannya Arman. Bener deh, Mbak ngomong tuh bukan karena ada maksud apa-apa. Sepenglihatan Mbak sih, kamu sebagai seorang kakak, Win, kamu itu sangat sayang dengan adik kamu. Karena selain kamu ngomong, kamu juga sangat peduli dengan keinginan adik kamu sendiri. Tapi kalau Mbak lihat kok itu kayaknya salah deh, Win. Ya kalau menurut Mbak sih ya, sebenarnya Zara tuh sukanya sama kamu loh, Win. Jadi kalau kamu paksain Arman untuk terus-terusan sama Zara, itu sama aja nanti kamulah yang membebani perasaan dari si Zara itu. Dan itu nanti akan terbawa seumur hidup loh, Win. Itu nggak enak loh buat perempuan. Kasihan Zaranya. Dan udah kayak gitu nanti juga si Arman nggak akan pernah bisa nganggep kamu. Ya iya dong, kamu selalu memberikan apa yang dia inginkan. Nanti yang ada lama-lama apa? Si Arman akan bisa nginjek-injek kamu kan? Dia nggak akan nganggep kamu sebagai kakak. Dan nanti yang lebih parahnya bisa-bisa semua posisi kamu, semua pekerjaan kamu itu diambil alih sama Arman. Win, kamu tuh harus ambil sikap. Kamu nggak bisa dong membiarkan orang-orang untuk seenaknya ambil apa yang udah sepatutnya punya kamu, Win. Ingat loh, Win, ini masalah harga diri. Loh, ada apa, Win? Aku berubah pikiran, Mbak. Mendingan sekarang Mbak turun. Karena aku mau ke tempat yang lain. Banyak tas itu, Mbak. Ya udah. Kamu hati-hati ya, Win ya. Sementara memang saya harus mengalah. Tapi provokasi saya telah membakar hatinya. Sekarang tinggal tunggu aja hasilnya. Mereka pasti akan berantem dan saling bunuh kalau perlu. Erwin itu dia sangat cerdik loh, Man. Dan malah bisa dibilang dia agak licik. Kamu hati-hati ya sama Erwin ya, Man. Sebenarnya Zara tuh sukanya sama kamu loh, Win. Jadi kalau kamu paksain Arman untuk terus-terusan sama Zara, itu sama aja nanti kamulah yang membebani perasaan dari si Zara itu. Win, kamu tuh harus ambil sikap. Kamu nggak bisa dong membiarkan orang-orang untuk seenaknya ambil apa yang udah sepatutnya punya kamu, Win. Kalau gue pikir-pikir, betul juga kata-kata Mbak Tania. Ini soal harga diri. Juga orang yang sangat aku cintai. Bodoh banget sih gue. Kalau aja dari awal gue tegas, gak bakal ada peristiwa memalukan kayak gini. Man,
Boleh nggak Mbak duduk juga? Kamu lagi suntuk ya? Mbak tahu sebenarnya apa yang jadi permasalahan kamu? Ya, kalau menurut Mbak sih ya, Erwin itu agak keterlaluan deh, Man. Dan dia juga sebagai kakak tuh sifatnya sangat kurang bijaksana, Man. Tapi dia udah berkorban demi aku, Mbak. Ya tapi kamu lihatlah, Man, kenyataannya. Erwin itu diam-diam menyimpan perhatian lo buat Zara. Ya dan apalagi kamu ini sekarang cuma dijadiin kelinci percobaan aja sama dia. Karena dia kan pengen lihat apakah Zara juga mempunyai perasaan yang sama Erwin. Dan kalau kamu mau melihat dengan mata yang sangat jernih, kamu juga pasti akan lihat lah, Man, gejala-gejalanya. Dan juga kalau Mbak lihat sih, Erwin itu dia sangat cerdik loh, Man. Dan malah bisa dibilang dia agak licik. Maaf ya, Man ya. Mbak ngomong ini bukan apa-apa. Mbak cuma kesian sama kamu. Soalnya selama ini kamu dianggap sama Erwin tuh cuma anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang gampang dibohongin. Disuruh ini, disuruh itu. Mbak kasihan, Man, sama kamu. Kamu hati-hati ya sama Erwin ya, Man. Zara? Ra, kita harus bicara, Ra. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Non Zahra? Belum tidur, Non? Non Zahra kenapa? Ada masalah lagi ya? Non Zahra sabar ya. Orang yang banyak menerima cobaan itu adalah orang yang disayang Allah. Allah menguji seseorang itu untuk dinaikkan derajatnya. Tapi terkadang kayaknya sulit banget ngejalanin ini semua, Bi. Ya, Bibi sih nggak bisa bilang apa-apa, Non. Kecuali bilang sabar dan Bibi bantu dengan doa. Itu lebih dari cukup, Bi. Di rumah ini cuman Bibi yang tahu perasaan Zahra gimana. Bibi itu udah kayak ibu Zahra sendiri. Awalnya Zahra ngerasa ada orang-orang yang peduli sama Zahra dan ngebelain Zahra kalau ada dalam masalah. Tapi ternyata mereka nggak tulus, Bi. Mereka cuma mempermainkan Zahra aja. Maksudnya Den Arman dan Den Erwin?
Zara kecewa sama mereka, Bi. Non banyak-banyak zikir ya. Zikir itu mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita selalu ingat pada Allah, maka Allah juga akan selalu ingat pada kita. Coba Non baca buku ini. Mudah-mudahan hati Non selalu tenang. Gua rasa semua yang ada di ruangan ini punya hak yang sama untuk ngomong. Jadi lu jangan sok kuasa ya. Asal lu tahu, Mas. Lu itu nggak ada apa-apanya. Diem lu, Man ya. Saya akan memperkenalkan rekanan baru kita. Dia ini namanya Subro. Dan Subro ini sangat ahli untuk masalah tanah, perizinan, dan lain sebagainya. Dan semua hal-hal yang sulit, dengan Subro pasti akan dibikin gampang. Dan Subro akan membantu untuk proyek baru kita yang ada di Semarang. Dan karena mengingat proyek itu adalah proyek yang sangat besar, jadi kita membutuhkan ahlinya. Dan Subro ini adalah salah satunya. Maaf, Mbak. Emangnya proyek apaan? Proyek pembangunan rumah mewah. Kenapa emangnya? Kayaknya proyek ini nggak ada dalam rencana kita deh, Mbak. Kok tiba-tiba muncul proyek baru sih? Dan kalau menurut Zahra ya, perusahaan sebesar ini kayaknya kurang cocok kalau dikelola secara improvisasi. Ini bukan improvisasi, Zahra. Ini adalah peluang bisnis yang sangat bagus. Dan hanya pebisnis yang handal yang bisa melihat peluang itu dan mengambil peluang itu dengan cepat. Jadi kalau kamu nggak ngerti apa-apa, mending kamu nggak usah ikut campur ya. Aku sependapat dengan Zahra. Aku nggak setuju dengan proyek itu. Gue bukannya nggak setuju sama pendapatnya Zahra. Tapi gue nggak suka aja sama orang yang nggak punya pendirian. Cuma ngikutin pendapat orang lain. Maksud lo apa, Man? Man, lo kalau nggak ada yang ngomong yang berisi, ini nggak usah ngomong deh, Man. Ini bukan pasar yang bisa ngomong seenaknya, Man. Mas, gua rasa semua yang ada di ruangan ini punya hak yang sama untuk ngomong. Jadi lu jangan sok kuasa ya. Asal lu tahu, Mas, lu itu nggak ada apa-apanya. Diem lu, Man ya. Cukup! Proyek ini mana mungkin bisa jalan kalau semua para penanggung jawabnya nggak akur kayak kalian. Jadi saya pas kan? Saya sudah menunjuk orang-orang yang sangat ahli untuk memegang proyek itu. Dan orang yang saya maksudkan adalah Mas Syarif dan Subro. Oke, berarti keputusan sudah final ya. Dan saya juga sudah berbicara dengan Papa dan Papa sudah mendukung usul ini 100%. Jadi kalau ada orang yang tidak sependapat, saya menganggap orang itu adalah orang yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan. Ra. Tunggu, Ra. Aku mau ngomong sama kamu tentang kita. Nggak perlu. Lagian Zahra kan cuma cewek yang jadi mainan dua cowok anak orang kaya. Jadi masalah Zahra nggak perlu lagi diomongin. Ra. Jangan ganggu Zahra. Perusahaan kami memang fiktif. Tapi kami ini profesional. Kalian tenang saja. Kami sudah biasa mempekerjakan pekerjaan seperti itu. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan pembagian keuntungan yang kita bicarakan kemarin? Kita berdua setuju. Dan sepakat akan memberikan bonus kalau memang seandainya semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kalian tidak perlu takut. Semuanya akan beres. Kami akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan jauh lebih cepat dari apa yang kalian perkirakan. Bagus. Dan supaya kamu lebih semangat, saya udah siapin uang muka buat kamu. Saya juga sudah mempersiapkan kwitansi fiktif ini. Nih. Terima kasih. Dan ini kwitansinya. Di dalam kwitansi ini, saya sudah tuliskan mengenai
pembelian alat-alat berat. Alat-alat berat apa? Nggak bisa ngetok pintu apa? Maaf, Zahra kira nggak ada orang. Biasanya kan ruangan ini kosong kalau misalnya nggak ada meeting. Mau apa kamu kesini? Buku Zahra ketinggalan. Permisi. Kayaknya dia nggak beres nih. Tadi sepertinya mereka lagi melakukan transaksi. Tapi transaksi apaan ya? Wah, aku harus cari tahu nih. Om Erlangga kan bilang sama aku kalau misalnya aku suruh mengawasi penyelewengan-penyelewengan yang ada di perusahaan. Ih, sialan banget sih tuh anak. Jangan-jangan dia emang sengaja lagi ngawasin kita. Kalau itu masalahnya, serahkan saja sama saya. Saya biasa menyelesaikan pekerjaan seperti itu dengan cepat. Dan saya akan melakukan apapun sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kita harus hati-hati sama dia. Karena dia itu lebih berani dan lebih pintar dari muka yang sok polos itu. Kamu beneran. Selama ini aku cuma bersandiwara. Aku nggak bisa meranin peran aku secara baik. Karena apa yang aku perankan itu nggak sesuai dengan hati nurani aku, Ra. Arman mana? Kayaknya nggak pulang deh, Mah. Tahu deh, saya juga tadi lihat mukanya kusut banget gitu, Mah. Ada apa lagi dia? Gak ngerti. Tapi yang pasti sekarang dia lebih mentingin masalah pribadi, Mah, daripada mikirin masalah kerjaan. Nah, Mama jadi malas makan. Sama, Mak. Saya juga. Selera makan hilang, tapi yang tetap ada pemandangan yang nggak enak buat mata. Ra, jangan hiraukan mereka ya. Kita perlu bicara. Apalagi sih, Mas, yang perlu dibicarain? Jujur aja ya. Sekarang aku ngerasa sangat bodoh, Ra. Aku ngerasa aku sangat egois, walaupun aku ngerasa apa yang aku lakukan itu sangat mulia. Tapi aku bodoh, Ra. Aku nggak mikirin perasaan kamu. Aku juga nggak mikirin perasaan aku sebenarnya. Kamu beneran. Selama ini aku cuma bersandiwara. Aku nggak bisa meranin peran aku secara baik. Karena apa yang aku perankan itu nggak sesuai dengan hati nurani aku, Ra. Apa yang selama ini kamu lihat, itu semua nggak benar, Ra. Maafin aku ya, Ra. Kamu mau kan maafin aku? Kalau soal maaf, sebelum Mas Erwin minta maaf sama Zahra, juga Zahra udah maafin kok, Mas. Almarhum Abi juga suka bilang sama Zahra, kalau sebaik-baiknya orang yang paling baik itu adalah orang yang maaf. Tapi kalau masalah luka di hati, kayaknya rada sulit, Mas, buat menghapusnya. Rasa sakit yang Zahra rasain lebih sakit dari semua penghinaan yang Zahra terima di rumah ini. Gue nggak bisa bohongin diri gue lagi, Man. Kalau gue cinta sama Zahra, Man.
Dan perasaan itu makin kuat, Man. Lu disuruh papa tuh nemenin Zahra keluar kota. Setiap malam saya harus tidur dengan laki-laki yang sama sekali tidak saya cintai, Ma. Tapi saya rela. Demi dendam keluarga kita bisa terbalas.